Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah haji yang saya hormati, kita langsung saja melangkah pada materi selanjutnya. Bapak Ibu, ini adalah materi bimbingan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan insya Allah materi inti ini praktek ya, jadi harus kami mohon kepada Bapak Ibu untuk betul-betul mengikuti secara seksama apa yang nanti akan dipraktekkan oleh Bapak Pengadu ini, dan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Najamuddin Umar SAG MAP. Beliau adalah analis kebijakan pada bidang penyelenggaraan haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, seluruh orang tua saya, saudara saya yang saya hormati dan saya muliakan, semoga insya Allah pada saatnya nanti kita semua akan menjadi tamu yang Allah Subhanahu wa taala di Makkahul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah.
Insya Allah hari ini adalah merupakan semacam pintu masuk kita bagaimana mempersiapkan diri dan mental kita untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah haji di sana. Ibu bapak sekalian, saya dalam waktu yang singkat ini diminta oleh panitia untuk memperhatikan bagaimana tata cara umrah, bagaimana tata cara haji. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh bapak kepala bidang haji kita tentang hikmah di balik penyelenggaraan ibadah haji. Tapi tadi kita sudah diambil beberapa doa, beberapa poin perbuatan sehingga kemungkinan besar supaya ini efektif mungkin akan ada beberapa yang akan mungkin kita lewati. Dan tadi saya sudah anggap sudah dibahas supaya karena saya tahu juga lama kita duduk, lama mungkin capek, apalagi yang asal urat seperti saya sudah capek ini. Sehingga sebentar jangan lebih takut, Pak, saya kasih berdiri sebentar. Kalau perlu lari-lari. Iya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini sungguh sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Tak perlu lagi saya jelaskan seperti apa. Kita langsung saja praktek. Yang pertama, haji itu saya ingin mulai saja sedikit. Bahwa yang disebut dengan haji adalah kita berziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa perbuatan. Di antaranya ihram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, lontar, tahallul. Itu di antaranya. Biar kita naik ke Makkah, tapi kalau kita tidak melakukan perbuatan ini bukan haji namanya. Yang kedua, kalau umrah tinggal dikurangi wukufnya, dikurangi mabitnya, dikurangi melontarnya. Itulah umrah. Jadi dawainya kapan kita kalau sana memandang gampar sana dan soal nani gampar tu jawabannya. Mulai kita tahu paruannya asal haji. Tahu tak bahwa jemaah itu dia apa segala macam tidak ada susahnya. Siapa yang ingin berkunjung kepada Allah, urusanlah kepada Allah Taala pasti lolong saja. Mandi Pak Bupati di rumah jabatan, tapi dapat kita betul-betul mandi Pak Bupati, apa dayangan mandi Pak Bupati. Apalagi yang membuat bupati yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Yang kedua, haji itu memiliki dua mikot seperti yang dijelaskan tadi. Mikot itu batas. Batas pertama yang disebut dengan istilah mikot zamani, waktuna. Moto itu mulai di Makkah, buat tane waktuna, tanda tu di buai sana. Rapal lima main itu di Masjid Syuhada. Kalau kita ke sini salat hari Kamis, maka tanah maju main di sana. Buat lo Kamis itu main. Sama dengan kesini ke salat tarwi, bukan bulan Ramadan, bukan tarwi namanya itu. Salat sunnah yang lain, itulah mikat. Mikat samaninya mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhajji. Tapi biasanya jamaah Indonesia diberangkatkan pada bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhajji, sampai terakhir ada yang pulang masuk di awal bulan Muharram. Kembalinya ke tanah air. Tetapi tidak ada satu jamaah yang tidak menunaikan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ada orang ke Padang Arafah bukan 9 Zulhijjah, maka sesungguhnya tidak ada haji baginya. Anda ini memberitahu sehingga meraih umrah sekalian. Kalau dia pergi umrah, pergi ke Arafah, tapi bukan 9 Zulhijjah, maka dia bukan jamaah haji, dia hanyalah jamaah umrah. Dua, yang ketiga, satu yang disebut dengan miqat makani. Apa itu miqat makani? Batas tempat memulai. Ini jadi matiku melaksanakan umrah. Matiku ini tahu ada dua tempat. Kalau kita orang Indonesia sesungguhnya banyak tempat, tapi kita akan bahas dua tempat saja. Karena itulah bagian orang Indonesia. Yang pertama, kalau kita berangkat dari Indonesia, tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Ada orang berapa banyak orang Mandar ini? Minta tolong ke Mandar. Kau mengerti bahasa Mandar? Kamu biar bukan Mandar kalau bisa bahasa Mandar, mengerti bahasa Mandar tuh? Karena Rasulullah bersabda, "Khatibun nasi ala qadri kulihim." Paulo ini sakau sesuai dengan kemampuannya. Paling enak sebenarnya bahasa lain itu dinasi.
Orang Bugis, siaga kue. Kayak mereka itu di kapan? Baik, supaya kan lebih enak. Ya, Jawa, saya orang Jawa tapi tidak bisa bahasa Jawa. Saya Jawa Kampar Jawa sana di Pinang. Iya. Baik. Yang pertama nikmat makanya bagi orang yang gelombang pertama berangkat dari Sumbar, Polman ke Makassar. Makassar terbang menuju ke Medina langsung ke Medina. Ketika kita di Medina kan kita di sana 8 hari Bapak. Jadi ibu-ibu kita di Medina 8 hari. Ukurannya adalah salat arba'in, salat 40 waktu di sana. Tapi biasanya kita 41 karena waktu salat pertama biasanya belum dihitung karena kita masih sibuk mana hotel tak, mana kamar tak, mana barang-barang tak semuanya. Biasanya kecuali kalau kita tiba baru sudah salat isya, lewat salat isya langsung salat subuh karena panjang waktunya biasa dimulai subuh. Tapi kalau kita tibanya duhur, biasanya duhurnya belum dihitung, nanti asar. Kalau kita mulai salat duhur, berarti kita berakhir salat subuh. Kalau kita mulai salat maghrib, kita berakhirnya asar. Kalau kita mulai asar, berakhirnya duhur. Ada nanti namanya itu bayan tarhil yang ditandatangan oleh kedua kloter. Begitu tiba di sana, kita mulai tinggal di sana tanggal berapa, jam berapa, waktu salat apa, berakhirnya di hotel situ kontraknya sampai tanggal berapa, waktu salat apa, tanggal berapa berakhir. Itu istilahnya bayan tarhil. Kemudian anggaplah hari ke-8 kita tinggal di Madinah. Hari ke-8 kita akan mulai menunaikan umrah. Ingat ibu bapak sekalian, hari pertama di Madinah sampai hari ke-8 awal itu belum ada umrah atau haji kita lakukan, belum ada. Belum ada. Nanti kita mau memulai umrah pada hari ke-8 kita sudah mau menuju ke Mekah. Digantian. Iya. Oke. Jelas? Oh iya. Pada hari ke-8. Lalu pada hari ke-8 itu sudah ada di atas ternyata ini. Kita singkat-singkat saja ini. Ini pengertiannya tadi sudah. Mikatnya juga sudah. Ini tadi mikat. Mikat yang di bawah ini. Kalau kita gelombang pertama, kalau saya bilang gelombang pertama, dari sini langsung ke Madinah. Kalau gelombang kedua, dari sini menuju ke Jeddah. Kalau kita gelombang satu dari sini menuju ke Madinah, maka bagus mana dekat dengan bawah. Mana bagus begini Pak? Lebih bagus begini. Oh iya, siap. Kalau kita menuju ke Madinah, maka hari ke-8 itu yang akan kita lakukan ini ihram. Kan pertama itu kita ihram Pak. Apa itu ihram? Ini. Dari kata mahram dan konteks haji umrah berarti masuk dalam keharaman menuju ke situ. Jadi kita memulai disebut ihram, memulai melaksanakan umrah atau haji. Pintu gerbang masuk umrah atau haji itu ihram. Sekarang begini, apa yang dibikin sebelum kita berihram tadi? Ini hal-hal yang disunahkan sebelum kita berihram. Satu, kita membersihkan diri dulu. Kita potong kuku, kita bersihkan kuku, kita potong kuku, kita cukur kumis, kita rapikan lah. Pokoknya bulu-bulu dicukur dulu secukur sebaik serapi-rapinya, potong semua yang bisa dipotong, yang penting jangan potong semuanya. Baru potong nasa itu mandiri madrasah tahu? Iya, itu yang pertanyaan ini tadi. Memotong kuku, tapi sebaiknya dipotong dulu begini. Paling kemudian setelah itu kita mandi. Kita mandi ihram namanya. Kemudian setelah itu masih boleh memakai wangi-wangian sebelum berihram, sebelum berniat masih boleh wangi-wangi pertama. Walaupun biasanya kalau ibu-ibu kurang terlalu dianjurkan, kalau ibu-ibu biasanya ibu-ibu Mas Andi ini goda itu. Bapak-bapak, apalagi jauh dari istrinya, subhanallah, hati-hati Pak. Dari bapak-bapak enggak sama teman-teman lebih hebat, lebih dahsyat itu. Karena tinggi pengalamannya. Iya. Kemudian setelah itu kita memakai pakaian ihram. Kita tolong sudah bisa berdiri yang bawa pakaian ihram.
ihram minta tolong. Tapi Pak kita praktek sekarang pakai pakaian ihram. Minta tolong Pak Sekda. Mana tadi Pak? Oh maaf. Iya. Siapa yang punya? Yang kita punya Pak mana? Saya minta tolong pinjam. Ya, biar tukaran dulu sebentar. Kita akan banyak yang bawa. Pak biasa itu gampang sih menilai. Pintar memang itu orang kalau menonton. Bagaimana caranya? Sekalinya dia sebentar, tidak tahu bisa atau tidak. Sama tadi malam ini, saya yakin sudah banyak lebih pintar main bola daripada Lionel Messi tadi malam. Paling kali ini Messi kan. Iya. Kita tolong dulu. Jadi setelah itu kita akan menggunakan dua helai kain ihram. Dipakainya di hotel di Medina Pak ya. Ingat ibu bapak sekalian, memakainya hotel di hotel di Medina pada hari ke-8. Untuk ibu-ibu, setelah mandi ibu-ibu menggunakannya tetap begini. Pakaian ihramnya perempuan begini, menutup seluruh tubuh kecuali buka dan tangan. Dua tangan. Kos kaki dipakai dulu, minta tolong. Biasanya itu menyakitkan ibu kita di sini, komandan, pembugis jarang memakai kos kaki. Biasa dia ada tapi kebiasaan tapi tetap biasa jarang. Khusus untuk haji umrah tadi kita pakai dulu. Iya. Ya, tapi kalau pulang pergi dari sana dan sudah kan pokoknya tak kalau pakai kan jangan tahu juga begitu biasa lah. Iya, yang jelas pakaian ihram perempuan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Tidak pakai kos tangan. Kecuali jika memang diminta masker pun jangan kalau tidak diminta di sana kecuali berbahaya. Kalau tidak berbahaya masker juga jangan pakai dalam kondisi ihram. Intinya perempuan, ibu-ibu bisa menggunakan pakaian berjahit, bisa pakai baju luar, bisa pakai baju dalam dan celana dalam. Kalau laki-laki tidak boleh pakai celana dalam maupun celana luar, baju dalam, baju luar. Yang ada hanya tinggal yang di dalam. Iya. Ya begitu. Pokoknya kalau laki-laki tinggal dalam celana yang tinggal. Iya. Siapa yang sudah bisa? Sudah ada yang bisa contoh tadi Pak Sekda kayaknya sudah hebat. Mungkin bagus yang yang punya tuh supaya praktek. Yang ada banyak cara Pak sebenarnya. Minta tolong ibu-ibu ya. Bapak yang mau praktek silakan yang bawa ada ke depan. Banyak contoh tapi mungkin saya tidak mencontohkan banyak karena ini waktu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2. Ini namanya minta tolong guys. Kan ini namanya izarun, disarungkan. Izarun namanya ini. Bisa mendekat situ. Lihat bapak tuh. Disarung, baru begini. Jadi dia sudah kayak sarung. Sudah itu begini. Praktis. Itu teh hikmah atau marani. Oke. Ada orang lupa. Saya 2 kali berhaji, tidak pernah saya pakai selipi itu pakai apa-apa. Alhamdulillah tidak pernah lepas kalau saya tidak lepas. Jadi makanya saya lah orang yang berbahagia walaupun perut saya tidak besar. Nah ini, jika dia tidak pak, jangan sampai bilang kita nanya contohnya tidak pakai, tidak buka celananya, buka kita nanti di sana. Karena sudah banyak bukti itu di sana. Ada yang lupa dan buka ini. Kenapa tidak buka? Kalau buka dia di Indonesia dan buka juga dia. Masih buka ya, masih terbuka. Ya? Makanya tadi Muhammad Pak Sekda kalau Pak Kadis minta tadi begitu karena dia begitu. Nanti. Nah ini kan kalau kita masih terbuka ini. Dari pelaksanaan itu gara-gara dia contohnya di tanah air tidak dibuka. Sudah bisa Pak? Terus masih terbuka ini. Ya coba Pak. Nah. Begini. 1. Tapi Pak. Oke. Bisa kan berdiri Pak? Bisa berdiri, tidak apa-apa kita cobalah sambil ini. Begini Pak, begini. Ini disisakan. Ya, begini toh. Ini disisakan begini. Ya, pegang. 2. Ya. Oke. Nah, itu. 3. Nah, 3. Pokoknya dibikin kayak sarung, bisa masuk di sini. Nah, di 3.
Selesai urusan. Ya. Nah, tuh. Tinggal gulung. Coba gulung. Adakah yang di sini tidak pernah pakai sarung? Ah ini Pak. Ah ini. Nah, coba kita ke sini. Kita begini. Nah, tuh, enggak kelihatan tuh sudah. Celana dalam, jangan sampai mas senter ini. Di sana tidak pernah mati lampu Pak, tak membutuhkan senter. Ya. Ya boleh coba. Silakan cobalah. Banyak cara tapi ini Coba Pak, begini. Nah, tuh, ini sudah tidak kelihatan tuh. Nah, ini. Yang penting di tengah tertutup dia. Ya. Jadi sisakan, pegang ujungnya Pak, pegang ujungnya, ya ujungnya, ya, oke, begini, pegang begini. terserah mau dari arah kanan, dari arah kiri, terserah kita. Sudah bisa, Pak? Ini. Ah, ini hati-hati begini, sedikit bergerak. Pak tidak ada itu di dalam. Ya, Nah, tadi kurang di sini coba, ambil sisanya di sini saja ini, ya, tuh, pegang, disatukan. ya pegang. Nah, pegang. Pokoknya hati-hati Nah, aurat. nanti kembalikan ke sini. Hati-hati aurat lutut Pak, tak boleh. Ya. Nah, Pak Faisal kita contoh. Nah, masih terbuka. Coba ajari Pak. Coba, yang penting begini Pak, begini. Begini. Tidak kelihatan tuh? Nah, yang penting tidak kelihatan ini. Oke. Jadi patengnya tarik. Ya, coba patengnya ya tak pegang di sini, baru begini. Baru begini. Coba Pak. Tidak ada boleh masih sesuaikan tapi coba sedikit lagi. Coba ya. Pegang ini. Makanya Kalau saya sering ke Sumber juga, salad, masuk salad di masjidnya itu. alhamdulillah. Pokoknya nanti latihan di rumah, Bapak. Kita latihan di rumah sekalian karena ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh jemaah. Itu di atas nama tadi. Ini Pak Samad baru meninggal ya. Siapa dan lain itu apa? Untuk di atas, ya duduk bagus supaya orang lihat ya. Apa namanya itu Pak? Yang sekarang anaknya Kalau di atas kan kalau jamaah haji kan kalau dia tawaf bisa begini. Kalau di luar tawaf begini dia anu Pak supaya orang lihat kita contoh. Ya. Nanti lagi ya anu ya. monggo ya. Guru SD. Pak, iya. Nah, Tapi Bapak sekalian, untuk bagian atas, ini kan tadi namanya izarun, disarungkan. Ini rida namanya, rida. Rida itu artinya selendang, diselendangkan. Biasa sekali sebenarnya biar begini bisa. Tapi ini khusus ketika kita tawaf. Kalau kita tawaf begini, kalau di luar tawaf begini juga boleh di luar tawaf. Jadi hanya tawaf yang begini. Jadi mulai dari katakanlah kita di Madinah, dimulai di Madinah kita berpakaian ini bisa diselimutkan. Asal jangan naik di kepala. Kemudian setelah itu tidak boleh lagi kita pakai songkok, tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai celana. Tidak boleh juga begini. Jangan sampai di mobil kita begini, tidak boleh. Kan biasa itu ada orang begitu dilarang. Jadi di luar tawaf bisa diselendangkan atau diselimutkan boleh. Makanya minta tolong kalau kita pasang jangan melewati pusat ke bawah. Karena pusat sampai lutut kan aurat laki-laki. Jadi agak-agak di atas sedikit. Di atasnya sedikit apa namanya? Saya posisi mulai nak posisi Pak. Karena pusat dengan lutut itu adalah aurat buat bapak. Kemudian songkok nanti dibuka, baju dibuka, celana semua dibuka. Ya jangan sampai bilang mana tidak ada lagi istilah. Pokoknya kita buka. Sekitar berapa jam kita? Ya bisa dulu Bapak sekalian. Sudah bisa dulu nanti kita
Iya. Nah, ini lebih bagus lagi pakai selipi lagi, ya aman. Oke, selanjutnya kanan. Jadi kanan yang terbuka. Sudah ada kan? Kanan yang terbuka. Ada kan? Iya. Saya ulangi nih, jangan sampai ada yang bilang Panaja contoh pakai baju juga pakai songkok juga. Saya ulangi lagi tuh. Di sana tidak ada pakai baju, tidak ada pakai songkok, tidak ada pakai celana kalau dalam kondisi ihram. Iya. Satu. Yang kedua, kita akan menggunakan ini sekitar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekitar 13-14 jam. Iya, contoh, kenapa saya bilang mulai dari Medina kita berpakaian ihram, itu kemudian kita bergerak menuju ke namanya Bir Ali. Jadi kita mulai tadi kan dari Medina kita gelombang 1 kan. Kalau misalnya kita gelombang kedua, maka pakaian ihramnya bapak-bapak, ibu-ibu itu dipakai di asrama haji. Dipakainya di asrama haji, tapi belum berniat haji di asrama haji. Tapi sudah disuruh pakai begini. Sebenarnya masih boleh pakai baju di sana, terbang masih boleh. Tetapi dikhawatirkan kita kebablasan dan itu kita lupa buka. Makanya dianjurkan untuk dipakai memang di asrama haji di Makassar. Kalau kita gelombang kedua. Nanti juga perlu kami sampaikan bahwa ketika kita gelombang kedua nanti, karena nanti akan disampaikan oleh Pak Kasih, maka kain ihram ini tidak boleh masuk di koper besar. Karena koper besar itu akan berangkat lebih dulu dari kita, tidak ketemu begitu koper kecuali di Makkah. Atau ada pelanggaran atau kita dipanggil nanti di asrama haji, kenapa ada barang-barang di dalam ini dia lupa. Disuruh buka. Kalau tidak maka kita tidak akan ketemu lagi di koper kecuali tiba di sana sini. Yang kedua, kalau di Jeddah, kan nanti kalau tadi nggak bisa lagi dia. Kalau kita di gelombang 1, maka kita nanti berniat di namanya Zulhulaifah atau Bir Ali, lebih populer kita ingat. Di Bir Ali tempatnya. Jadi kita sudah pakai di hotel di Medina 11 kilo keluar dari kota Madinah baru ketemu namanya Bir Ali. Bir Ali itu berapa kilo itu dari kota Madinah? 11 kilometer dari Madinah menuju ke Bir Ali. Di Bir Ali apa yang akan kita lakukan? Satu, kita masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid pertama. Setelah itu kita melakukan sholat. Ini tadi di atas Pak, Tabe. Ini baru bisa. Tapi Pak, ini begini caranya kalau kita tidak tawaf. Jadi di Madinah kita begini. Ini kalau kita sudah tiba di pelataran Ka'bah, mau kita tawaf begini modelnya. Jadi yang kita buka itu adalah yang bahu kanan. Nah, seperti bapak. Kemudian perempuan begini, ibu-ibu. Nah ini tidak pakai penutup muka, tidak pakai kos kanan, tapi pakai kos kaki, pakai sepatu. Bapak-bapak tidak pakai sepatu, pakai sandal biasa saja. Tidak pakai sepatu kalau bapak-bapak, tidak boleh nutup mata kaki. Tidak pakai songkok, jangan sampai bilang songkok haji itu karena di sana gitu. Tidak ada songkok haji, tidak ada pakai songkok. Pokoknya begini, tidak pakai songkok, tidak pakai sepatu, tidak pakai baju dalam, tidak pakai baju luar, tidak pakai celana dalam, tidak pakai celana panjang. Pokoknya bahasanya Pak Kabit tadi telanjang kita baru pakai begini. Tidak ada pakaian lain kecuali 2 helai kain yang tidak berjahit. Yang berjahit tidak boleh buat bapak-bapak. Setelah kita tiba di Bir Ali, kita wajah mukanya ini anak Pak ini. Setelah kita tiba di Bir Ali, itu adalah tadi yang saya bilang nikmat makani.
ini batas tempat memulai 11 km kalau dari sini kira-kira ke depan ini perbatasan Paku ya, kurang lebih segitu. Perbatasan Paku dengan Pindrang, apa namanya di sana itu, Pangaparang. Katakanlah kita di Masjid Paku, kita masuk di Masjid Paku atau di Ali, di tanah sana, di sana kita melaksanakan pertama salat sunnah tahiyatul masjid, salat penghormatan kepada masjid. Yang kedua salat sunnah ihram 2 rakaat juga. Ya bangunna Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian membaca surah pendek ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun, kemudian sujud sama dengan salat biasa, kemudian bangkit dari sujud, kemudian membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya baca qul huwallahu ahad, selanjutnya rukuk sujud sama dengan salat biasa. Pokoknya sama. Yang membedakan hanya niatnya untuk salat ihram 2 rakaat. Setelah itu lalu kemudian kita berniat ihram. Apa niat umrah? Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Kau bilang umratan juga boleh. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umrah sama. Saya berniat untuk berumrah. Jadi ini kan kita bahas haji tamattu. Kalau haji tamattu umrah dulu baru haji. Ada namanya haji ifrad, haji dulu baru umrah. Ada juga bersamaan boleh. Yang umumnya orang Indonesia, orang jauh dari Saudi itu mengambil haji ifrad. Haji tamattu. Haji ifrad biasanya banyak dilakukan oleh penduduk Saudi karena dia sudah tinggal di sana. Tidak panjang waktunya untuk menggunakan kain ihram. 14 jam Pak kita menggunakan ini itu luar biasa tantangannya. Saya mau contohkan kita. Di Bir Ali ini, di Bir Ali kan kita tadi saya katakan tadi masuk tahiyatul masjid, salat sunat ihram 2 rakaat. Setelah itu kita berniat labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umratan boleh. Setelah itu baru kita ikuti dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seterusnya. Boleh. Mulai dari situ kita akan terus dari sini kita bergerak menuju ke Makkah. Berapa jauhnya? 450 km. Kan jangan sampai selama ini kita sudah belajar yang disebut umrah itu kan ihram, tawaf, sa'i, tahallul atau cukur. Cuma tidak di situ berdekatan. Tidak di situ berdekatan. Tetapi kita sudah umrah, sudah ihram tadi. Niat ihram labbaik Allahumma umratan. Jadi labbaik Allahumma umratan niatnya umrah. Setelah kita berpakaian ihram, kemudian kita berangkat dari Madinah menuju ke Bir Ali. Kami menuju Makkah begitu tapi singgah di Bir Ali. Itu rekomendasi di Jumatan lepas di Mali Salak tuan. Saya sendiri pendrak. Tapi ini dia nak lepas di Mali Salak lepas di Mania. Lepas itu Mania. Mulai dari masjid apa namanya dari pemondokan atau dari hotel di Madinah setelah hari ke-8 kita berangkat menuju ke Mekah, mampir atau singgah di Bir Ali. Apa dibikin di Bir Ali? Satu, kita masuk salat tahiyatul masjid. Yang kedua, kita melaksanakan salat sunnat ihram. Setelah itu kita berniat labbaik Allahumma umratan. Baru diikuti dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana nih Pak kalau miska saya? Bukan saya, saya bukan. Bagaimana ibu-ibu kalau dia lagi datang bulan? Datang bulan istilahnya itu apa? Bulan datang. Ya haidlah, saya tahu istilahnya aja. Datang saya begitu. Iya. Bagi yang haid, tetap dia mandi ihram, berpakaian ihram, niat ihram, tapi tidak sholat.
tidak salat tahiyatul masjid, tidak perlu masuk masjid, pokoknya biar dia di luar, berniat di luar atau di atas kendaraan boleh. Saya ulangi, bagaimana orang yang lagi datang bulan atau haid, silakan tetap mandi ihram, dia tetap berpakaian ihram dan berniat ihram. Umrah, labbaik Allahumma umratan. Jadi tetap di situ. Cuman dia tidak perlu masuk masjid karena dia lagi haid, lalu kemudian dia tidak perlu berniat di dalam masjid, berniat di luar saja. Karena dia semua apa namanya? Bil ali. Baik. Setelah itu kita berniat di dalam masjid, kita akan keluar. Kita akan keluar, ingat kemarin sudah dibagi rombongan, masih ingat ketua rombongannya? Iya. Kemarin itu ketua rombongan akan memimpin anggotanya turun dari mobil dan naik ke atas mobil. Mulai dari sini sudah banyak orang biasa salah mobil, Pak. Masih bagus jika mobilnya teman tak dinaiki, tapi kalau mobilnya orang lain banyak, Pak. Tapi bukan yang ini, belum pernah ada yang salah ini. Padahal ada pemilik boleh. Misalnya itu salah, ay si mana ni apa mana ini dia, ay ini mana ya? Ano kau boleh sebalik dia. Nah, sebelum turun dari mobil perhatikan memang baik-baik. Apa ni dedenya tidak pakai dede di sana mobil, tadi dede nak pakai, tadi ada C. Biar paling memang ni penting nak dilakukan dia bosai. Jadi ketika mobil tiba di Bir Ali, dalam tim atau tiada lebega, insyaallah. Ingat baik-baik di mana ini mobilku, diturunkan dari mana, naikkan sebentar di mana. Khawatir saya, mobil lain kita naiki masih bagus, kalau tidak menangis sedikit di sana. Mulai itu di Bir Ali banyak orang menangis, mana kita mampu ini. Memang pasangan kalau dia akan dengan tiara. Iya. Jadi mulai dari sini ketua regu akan memfungsikan ketua rombongan akan memimpin anggota regunya. Kan satu rombongan 45 orang, Pak. Dalam 45 orang itu terdiri dari 4 regu, masing-masing regu 11 orang. Ada ketua regunya 1 orang, jadi 10 orang bawahannya. 10 orang. Ini dan setiap 45 orang satu bis. Baik, kita cepat sedikit karena ini sudah agak lama ini. Dari sini kemudian kita naik mobil sekitar 5 atau 6 jam menuju ke Mekah. Ingat, mulai itu banyak godaan di sini. Mulai banyak godaan. La rafata wala fusuka wala jidala bil hajj. Tidak boleh kita ngomong sembarangan. Tidak boleh kita berbantah-bantahan. Tidak boleh kita berbuat kefasikan dan lain sebagainya. Mulai itu, apa ya? Lagu-lagu kita mandi orang barang yang apa itu apa sih? Apa itu apa itu rasa di dalam apa? Ayah, neta dulu masih ya, si mata bungi mengapa itu di kampung? Apa itu apa? Sudah mulai banyak cerita-cerita. Ayah, di kamar itu ya, sedang di kamar. Sudahlah, kita fokus, kita zikir, kita ngaji, kita doa, itu aja. Tiba di Mekah, Bapak sekalian, kita kalau sudah agak terlambat dulu. Tiba di Mekah, kita tidak langsung tawaf, tapi kita menuju ke hotel dulu. Kita menuju ke hotel, disuruh istirahat sekitar 3 atau 4 jam. Sekitar 3 atau 4 jam kita istirahat di hotel. Setelah ketentuan jam, maka kita akan diberangkatkan menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf umrah pertama. Di sini ketua regu, ketua rombongan berfungsi lagi. Sebelum sampai mobil di hotel, ketua rombongan perintahkan ketua regunya disuruh mengecek pasukannya, adakah di antara mereka yang haid atau adakah orang tua yang butuh istirahat lebih banyak. Saya ulangi, nanti ibu-ibu yang haid atau yang datang bulan, nanti itu akan melapor ke ketua regu bahwa saya lagi haid. Nana periksa Pak, ibu bilang lagi saya haid kak. Tidak bilang aku periksa dulu tuh mampu kan? Dema. Yang penting saya lagi haid. Oh ya, jangan mikir ragu, karena banyak ibu tidak mau bilang. Tidak mau bilang, saya tak tahu malu. Bahkan ada yang takut tinggal di hotel. Nanti matu arai kemudian di hotel itu betul makan ada dua arai itu. Di situ itu perasaan tadi kapan? Ya, jadi yang haid
kalau kurang sehat, istirahat lebih banyak, nanti dia diberangkatkan. Tinggal begitu dulu. Biasanya maksimal 70% jamaah itu yang diberangkatkan pertama. Aja apa masih rasa naruhnya menurut aku mah. Siapa yang sakit justru akan bagus nanti kalau dia tinggal. Kenapa? Yang temannya tadi kita tidak minta yang sakit, tidak sakit ya. Kalau ada yang sakit nanti sebentar banyak orang kalau yang sudah selesai banyak yang bisa bantu dia. Banyak yang bisa bantu. Kalau bersama semua dalam kita kondisi kurang sehat, lalu siapa yang bantu kita? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ingatkan, kalau baru tiba di hotel, ingat masih ihram kiri, masih pakai kiri. Banyak kejadian baru tiba di hotel, tanpa nak buka semua ini pakai celana pendek, bapak pindah merokok. Bukan yang ini, bukan yang ini, tidak ada yang begitu di sini. Banyak itu kejadian, tiba-tiba naiki Muhammad apa madaster. Ibu-ibu tiba-tiba sudah banyak madaster. Beluar pokoknya. Dia boleh tuh. Ini saya ingatkan ini supaya kita ingat saya kalau ada yang begitu. Padahal kita baru pulang dari Madinah, berpakaian ihram, belum lagi selesai kita ihram. Sudah banyak itu tiba-tiba. Kenapa madaster sampai nanti la ilaha illallah. Itu sudah tahu itu. Nggak boleh, belum bisa. Kita ihram, kita datang disuruh istirahat. Apa yang terjadi biasanya? Disuruh istirahat, cerita lampe, kasih teman-teman mana jadi nih, alhamdulillah. Tak pernah disangka kita ada di sini. Cerita lampe, di sana sampai waktunya, nah pencakar agapi, makro. Saya cerita ini kejadian ibu bapak sekalian, tapi bukan, semoga itu tidak terjadi kepada kita semua. Jadi pertama tadi dari Madinah tiba di hotel tetap kondisi ihram, tidak boleh ke bau-bau, tidak boleh sembarang ngomong. Istirahat, setelah itu kita berangkat menuju ke Masjidil Haram. Kita tiba di Masjidil Haram, tadi Pak Kadin sudah jelaskan, kita mulai lagi di sini berebut rombongan. Kita setiap pergerakan di sana berebut rombongan. Walaupun untuk umrah pertama kita akan sudah gabung nih, bukan lagi 45 satu mobil, biasa bisa saja naik 2 rombongan. Karena sambil berdiri itu menggunakan bus selawat, tidak semua duduk lagi di atas, sudah ada yang bergelantungan. Hanya sekitar 10 menit sampai di terminal Sim Amir namanya. Bukan itu terminal Polewalian, bukan terminal Wono, terminal Sim Amir. Tiba di sana, setelah kita tiba di Bir'an, setelah kita tiba di terminal Sim Amir, tidak langsung lompat karena dia di masjid, tanpa lompat pergi, tetap diatur lagi, turun lagi, mana ketua rombongan, mana ketua ribu, kan dicek memang itu siapa yang berangkat, 1.000 kan 11, ada nama-namanya, oh si IBC, oh Hai, oh Yanu, Hai Toy, oh yang sakit istirahat karena masih loyo ini, oh berarti Pitu mana? Pitu Ramayu Sekolahmu, hafal betul siapa itu yang 7. Tiba di sana, kalau perlu diabsen mana tapi sini kita. Karena boleh jadi sebentar sudah mulai ada yang tercecer. Semoga tidak terjadi. Yang penting disiplin kalau tidak ada. Tapi biasa itu sedangkan lagi ko Jakarta lagi bumi boleh kah? Ya benar rumah matut itu. Bahaya itu. Kalau sudah ada nih rasa sesuatu sombong dalam hati, tunggu lagi. Insya Allah tidak terjadi lah begitu. Mulai itu kita masuk akan biasanya kalau macam Persipak Kabin itu ada 2 tempat. Mulai kita sebelum masuk ditandai sekira-kira nanti kalau pernah kita cecer di mana kita berkumpul di sini, di mana titik kumpul, oh di sana ada kita tandai biasanya tempatkah apakah di bawah jam, di tempat wudhu atau terserah kesepakatan. Setelah kumpul semuanya inspeksi pasukan, ketua promoter bersama pembimbing ibadah akan menggerakkan kita menuju ke masjid. Di terminal itu kita turun, jalan ke masjid masih agak jauh Pak Kabinja, hampir 1 kilo. Kurang lebih di atas sampailah 1 kilo. Dari terminal Sim Amir menuju ke masjid itu cukup jauh.
Tiba di sana, bergantung kesepakatan dari ketua kloter dan pembimbing ibadah, kita akan masuknya di pintu mana. Karena pintu Masjidil Haram lebih 100-an pintu masjid. Oke lah, kita nanti dipilih siapa. Tiba di sana kan tadi ada doa masuk masjid. Allahumma antas salam, kemudian Allahumma ftahli wa rahmatika. Setelah itu oke, lalu kemudian kita bergerak masuk sampai ketemu Ka'bah. Minta tolong rombongan satu berdiri dulu, tarik. Atau 45 orang berdiri. Tapi Pak Ketua Kloter, Ketua Rombongan. Atau siapalah, pokoknya kita laki-laki lah semua dulu, nggak apa-apa. Minta tolong berdiri, kita mau tawaf ini. Ya biar jangan dipakai Pak, jangan dipakai dulu. Yang sudah saja pakai, buka begini Pak, buka. Ya kita pakai kembali kayak ihramnya, kita pakai buka yang bahu kanan. Jadi begitu kita masuk pintu masjid, tadi doanya kan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Boleh lagi sambung wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus kita jalan, itu kita masuk Pak, dan langsung lihat Ka'bah begini enggak? Jauh kita jalan, jauh kita jalan, sampainya ketemu Ka'bah. Apa doa lihat Ka'bah tadi? Anggaplah kita sudah lihat Ka'bah. Allahumma zid, Allahumma zid, Allahumma zid, coba. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Gampang nih, yang sudah hafal. Ya sudah, kita terlalu panjang. Karena bukan di doa wajib itu bagian tidak hafal. Yang jelas itu doanya sudah dijelaskan tadi Pak Kabir. Saya perlu jelaskan lagi supaya waktunya agak cepat. Begitu kita masuk Pak, akan dilihat oleh ketua kloter atau pembimbing ibadah bagaimana situasi di pelataran Ka'bah. Kalau dia kondisinya padat sekali, tentu akan diperhitungkan turun. Kan ini bertingkat Pak, boleh kita di lantai 2-nya, boleh lantai 3-nya, boleh. Tapi sedapat mungkin ketika bisa kita turun ke pelataran begini itu lebih bagus. Karena suasana batinnya beda. Jadi anggaplah, biasanya itu kalau kita turun Pak, tidak boleh langsung di Hajar Aswad begini karena arus. Biasanya kita ambil ke sana, katakanlah turun Pak lewat sini, coba bapak-bapak lewat sini Pak. Tapi semua laki-laki bapak-bapak sini Pak, ya. Oke, ya sini dulu Pak, ya. Semua Pak, ya mungkin satu dua rumah dulu. Nanti ini akan masuk bergerak ke sini Pak. Sudah tahu di mana tadi dijelaskan oleh Pak Kabir di mana kita memulai tawaf? Kan ini Pak. Ini tempatnya Hajar Aswad. Ada di sana pilar hijau, di sana di Makkah. Dinding begini Pak, ada lampu-lampunya di atas. Ada lampu-lampu hijau di sini. Di sudut begini, itulah tanda bahwa itu selurus dengan Hajar Aswad. Ada lampu hijau di sana. Yang kita kenal dengan istilah lampu pilar hijau. Pilar hijau ada di atas sana. Walaupun kita jauh langsung kita tahu Hajar Aswad ini. Inilah lurusnya ke sana. Tetapi bukan berarti ini betul Pi. Karena batas itu sebenarnya ini Pak, ke sana dengan ke sana, di dalamnya ini. Jadi ini batas ke sana Pak, lurus ke sana, lurus lagi ke sini, ini di dalam area untuk memulai tawaf. Sehingga memulai tawaf itu Pak, tadi dijelaskan oleh Pak Kabir, sebenarnya kan cium dulu begini. Kalau kita memulai Bismillahirrahmanirrahim, cium sebenarnya baru mulai atau pegang. Tapi kalau tidak bisa cium, tidak bisa pegang karena ramai, kita bisa dari kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tubuh menghadap ke sana Bismillahirrahmanirrahim, bisa dua tangan kalau memungkinkan. Kalau tidak, satu pun boleh. Baru Bismillahirrahmanirrahim baru gini. Tapi sesungguhnya ada komitmen pertama sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Apa
Apa itu? Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mananya itu ya Allah, karena iman saya datang ke sini. Seandainya tadi nampak anak lele ini dia, upelewe ini, upele anak, upele yang upele jangan yang lino, lemaya karena Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah taala. Wa tasdiqan bi kitabika, saya membenarkan apa yang dalam kitab suci-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa wafa'an bi ahdika, saya percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya memuliakan orang-orang yang berhaji. Wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saksikan ya Allah, hari ini saya akan memulai tawaf sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bismillahi wallahu akbar. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan bapak-bapak. Pada itu dulu lalu dia pada membaca dulu tidak ada gelombang itu jalan terus. Makanya untuk pertama kali mohon tidak terlalu mendekat ke sana, karena arus orang yang sudah pertama itu luar biasa. Jadi kita agak mengatur jarak saja. Nanti akan diatur oleh pembimbing ibadahnya nanti sama ketua komiternya. Ingat, jadi nanti kita mulai Pak, kita mulai jalan sama saya. Bismillah. Dan nanti itu dari sini juga. Kalau tadi bersempat dua tangan, kayak sholat Allahu Akbar. Tapi kalau satu saja Bismillah wallahu Akbar baru cium tangan, baru jalan. Ingat yang lain jangan dulu Bismillah wallahu Akbar kalau masih di sini. Kan banyak itu rombongan mulai di sana masih di sana, asik Bismillah wallahu Akbar. Di sana. Ya, jadi tolong nanti ketika masuk area ini tadi. Kalau belum masuk areanya jangan dulu. Sama dengan kita mengetok pintu, belum pergi sampai di pintunya mengetok pintu lagi. Beda salah. Kalau belum masih di jalan. Nah itu maksudnya. Jadi tak tahu mereka tahu lau, ibu atau lewat rumah. Ada yang bilang ketika dia mencium dia pegang itu, rapat lebar itu tidak tahu pengolah anak dan nama lahiran di pengolah anak. Tapi kan Allah tidak mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kabir. Tapi suasana matinya luar biasa. Ya jelas. Jadi kita mulai satu rombongan dulu. Satu rombongan tapi Pak. Saya tidak bisa tapi Pak Sekda tadi bilang dibahas. Kita mulai Pak. Wah enggak, bukan dibagi orangnya beliau. Yang pakai ini dulu Pak tadi. Ya maju. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Yang kasih banyak Pak, enggak apa-apa. Kita contoh semua. Iya. Ya enggak apa-apa. Pak biasa itu gampang dipedile kalau belum pergi coba. Sekalinya dicoba la ilaha illallah apa je boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berhenti dulu. Sudah semua kita di bismillahirrahmanirrahim. Sudah kadang itu, kadang juga itu ada Bismillahirrahmanirrahim masih di sana, ada tuh hati topi juga ada jalan di temannya. Nah ini hati-hati ini, banyak itu terjadi. Begitu dan lewat dari sana lewat Allah Taala lalu tapau mati. Iya. Jadi ingat, ketua rombongan selalu ingatkan itu. Dan lewat mulutnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tiba di sini tadi oleh Pak Kabir ada tadi doa. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mudkhala sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Sampai di sini sebenarnya kan masih ada lagi doanya itu. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wassalatu, terus jalan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru yang tadi Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Biar apa doa kalau sampai di sini berhenti semua doa yang lain itu. Tiba di sini Bismillahirrahmanirrahim tadi tidak cium tangan. Tadi Pak Kabir sudah contohkan Bismillahirrahmanirrahim tidak cium tangan. Sebenarnya bagusnya diusap ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi sangat jarang kita bisa sentuh ini. Ingat, kita tidak boleh sentuh yang lain kecuali di Hajar Aswad dengan di sini. Kalau sentuh ke yang lain, maka batal putaran tawaf itu. Bukan tawafnya semua yang batal, tapi di putaran yang menentu Ka'bah kecuali Hajar Aswad dengan rukun Yamani, maka putaran itu batal. Bukan sebuah tawafnya yang batal, tapi di putaran yang menyentuh itulah yang batal. Lewat Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mengusap Pak, kalau sempat silakan usap. Baru dari sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Satu putaran Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah ini. Tapi ingat nanti Pak, kita tidak akan terlalu rapat ke sana karena pasti banyak orang. Ketika kita ke sana, memungkinkan kita menyentuh Ka'bah dan itu membuat kita batal putaran itu. Jadi si luar-luar sangat memandang. Suruh si luar-luar lawan. Karena gampang gini bergerak sekarang karena belum ada orang lain. Ya, tiba di sini kembali Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ada doanya lagi sebenarnya. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka dan seterusnya. Tapi kalau tidak bisa dihafal itu, kembali lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sulit menghafal Pak, mulai dari sini Pak, bahasa Mandang berdoa, Pak bahasa Bugis, bahasa apapun silahkan. Mulai dari sini setelah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berdoa begitu, terima kasih. Tobe tori kapan dia luar biasa ini, pada apa itu Indo itu selama silakan. Mau doa ibu dulu, doa bapak setelah ibu doa istri, doa seterusnya. Bisa terus berdoa dalam bentuk bahasa daerah sampai dari dunia mani. Terus Pak, mulai dari situ bisa berdoa. Bisa berdoa dengan bahasa lain. Jam berapa menit? Setengah jam lagi, 20 menit lagi. Ya. Sampai di sini. Jadi ingat, doa tadi di sana yang selain bahasa Arab sampai di sini. Sama tadi, kembali Rabbana. Kenapa Rabbana? Boleh jadi yang kita minta tadi doanya belum tentu membuat kita bahagia dunia akhirat. Tapi makanya kita minta dari sini pun karena kerawina lahu, jadikan itu menjadi saya bahagia dunia, bahagia nanti juga di akhirat. Bapak itu kau berdoa supaya dapat jabatan, ternyata dengan jabatannya dia di penjara. Ya, tidak membawa bahagia. Makanya itu kita minta di sini. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta supaya itu membawa bahagia dunia, membawa bahagia akhirat. Baru Rabbana. Jadi ingat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baru Subhanallah walhamdulillah. Nah, cintanan di situ ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah, anggaplah ini putaran 7 Pak. Bagaimana caranya menghitung kira-kira supaya kita tidak salah menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasa ada orang bawa karet-karet gitu. Kata-kata itu. Biasa itu 7, kalau sudah datang 1 pindah lagi 1. Jangan juga gelang yang 7 yang lebar-lebar. Ya, karet 1 pindah. Kalau putar lagi 2 pindah lagi. Tapi tak 1 beli siapa tahu buru-buru kayak tak mau meletek dia 5. Aja tosin. Saya ingin ingatkan, saya lupa tadi. Khusus untuk bapak-bapak, putaran 1, 2, 3 itu hendaknya kayak berlari-lari kecil. Saya lupa tadi. Jadi agak kalau sulit minimal kalau ini kayak berlari-lari di tempat nih, jangan bilang janganku di situ karena mau lari nggak boleh. Jadi kayak lari-lari begini saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Tapi ingat, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Jangan berisiko. Jangan. Ibu-ibu tidak dianjurkan lari-lari. Silakan jalan biasa saja. Silakan. Tapi itu sudah hanya 3 putaran. Putaran keempat jalan biasa. Yeah.